Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Ekawati, SPD MPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 4 Madiun, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMP Negeri 4 Madiun. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Nah, harus menjaga kesehatan terus ya nak ya, supaya kita selalu terhindar dari virus COVID-19 yang sampai saat ini masih berada di sekitar kita ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya dimudahkan, dilancarkan, dan membawa manfaat materi kita hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang pimpin doanya hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, Bu Dinar periksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bu Dinar lihat ini semua bangku terisi, semuanya penuh. Berarti hari ini semuanya masuk ya? Oke, semuanya masuk, semuanya sehat. Alhamdulillah anak-anaknya Bu Dinar ya. Oke, anak-anak, Bu Dinar lihat ini kelas kita di sebelah samping kanan, samping kiri dicek dulu apakah ada sampah. Tidak di kolong meja? Tidak ada? Oke, berarti kelas sudah bersih. Terus Bu Dinar lihat kalian semuanya sudah membuka laptopnya. Berarti kita hari ini sudah siap untuk belajar. Iya? Oke, ya anak-anak, yuk untuk lebih semangat lagi kita belajar hari ini. Kita suarakan yel-yel sekolah kita tercinta. Apa kabar Stefa? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, ini semangat semuanya anak-anak. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai aplikasi teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang, ya kan? Yuk, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa saja? Misalnya di bidang transportasi. Siapa yang mau? Oh, oke, silakan. Teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi adalah salah satu upaya untuk menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi bagi lingkungan. Contohnya, bus surya, kendaraan hidrogen, dan mobil listrik. Bahkan di Madiun ada SMK yang sudah menciptakan mobil listrik. Iya, benar ya. Kemarin kita sudah bahas minggu lalu ya bahwa di kota kita sendiri di Madiun itu ada yang SMK yang menciptakan mobil listrik. Itu adalah salah satu cara mereka untuk aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nah, anak-anak, hari ini kalau kalian lihat di depan, ini Bu Dinar sudah bawa banyak bahan, ada air, ada batu, ada ini pasir dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Yuk kita pelajari dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, kalian bisa lihat di layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
Yang pertama, melalui membaca handout teknologi ramah lingkungan dan browsing materi lewat internet, kalian dapat menganalisis karakteristik bahan-bahan penjernih air dengan benar. Kemudian yang nomor 2, melalui diskusi LKPD, alat penjernih air sederhana, dan browsing lewat internet, kalian dapat merancang alat penjernih air sederhana dengan tepat. Kemudian yang nomor 3, melalui kegiatan proyek membuat alat penjernih air sederhana, kalian dapat membuat teknologi ramah lingkungan penjernihan air sederhana dengan baik. Kelima tujuan pembelajaran itulah yang akan kita capai pada hari ini. Ya, sudah siap semuanya? Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, setelah Bu Dinar tadi sampaikan tujuan pembelajarannya, nah kompetensi yang akan kita capai hari ini, yang akan kita lakukan hari ini, itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Jadi kita akan membuat proyek penjernihan air sederhana, dan saya yakin pembelajaran kita ini akan bermanfaat pada saat kalian menemukan kasus ada air yang keruh seperti yang ada di depan ini. Jadi kalau ada air yang keruh, bagaimana upaya kalian untuk menjernihkannya? Kalian bisa membuat rancangan atau desain alat penjernih air sederhana untuk dapat menjernihkan air yang keruh tersebut. Jadi sangat bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi tolong diikuti dengan penuh semangat. Kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing dan tentukan rancangan atau desain yang paling tepat yang menurut kelompok kalian bisa menjernihkan air paling jernih. Kalian bisa browsing melalui internet dan membaca modul pembelajaran yang Bu Dinar sematkan di GoSet. Gitu ya. Nah, anak-anak, Bu Dinar sebagai motivasi untuk kalian ada satu video. Yuk kita lihat bersama-sama. Tentang sebuah harapan yang separuhnya mengalir menyusuri tubuh kita. Percikannya membangkitkan asa, menyejukkan raga, membawa kita hanyut dalam angan-angan. Ia tebar banyak kebaikan, tak setetes pun membawa bencana. Andai kita bertanggung jawab mengelolanya. Ia adalah air, perhiasan paling berharga di dunia. Darinya kita hidup, merajut angan, membangun masa depan, mengelola air, menjaga kehidupan. Selamat Hari Air Dunia. Oke, anak-anak, tadi kita melihat video tentang air ya. Bersyukur atau tidak kita berlimpah air di sekeliling kita? Iya ya. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan banyak air di kehidupan kita. Nah, air tersebut harus kita jaga keperuntukannya untuk bisa kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa mandi, bisa masak, mencuci dengan menggunakan air yang bersih. Ya, oke, anak-anak, Bu Dinar jelaskan mekanisme pengalaman belajar yang akan kalian dapat hari ini, yaitu yang pertama, kalian akan bekerja secara kelompok untuk berdiskusi. Ya, kalian akan merancang satu proyek alat penjernih air sederhana. Ya, bahan-bahannya sudah ada di depannya Bu Dinar. Nanti kalian akan belanja sistemnya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi di LKPD di kelompok, kalian akan melakukan presentasi di depan. Ya. Kemudian yang ketiga, di akhir pembelajaran kita juga akan melakukan post test untuk mengetahui, mengecek pemahaman kalian setelah kita belajar hari ini. Ya, gitu ya, Nak ya. Nah, anak-anak, sebelum kita ke tahapan pembelajaran yang selanjutnya, Bu Dinar akan adakan pretest. Jadi pretest ini Bu Dinar ingin mengetahui pengetahuan awal kalian
seberapa jauh kalian memahami aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Yuk, siapkan laptopnya. Bu Dinar akan memberikan linknya. Oke anak-anak, Bu Dinar kopikan linknya di WA grup kita. Silahkan bergabung di Faces. Oke, baru 2, Sevilla Ayu, Nuria, baru 12 responden. Oke, 15 responden, 15 anak sudah bergabung dalam pretest kita kali ini. Bu Dinar mulai ya, dari sekarang, silakan. Oke, Bu Dinar akhiri ya. Oke, untuk pretest kali ini peringkat pertama ada di Mbak Namira, kemudian ada di jadi memang ada, kalau kita lihat ada beberapa yang masih merah ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki di post testnya ya, gitu ya. Nah, anak-anak hari ini itu kita belajar, metode pembelajarannya adalah STEM. Jadi science, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, di pembelajaran STEM ini kalian akan belajar pengetahuannya, kemudian teknologinya, kemudian engineeringnya atau rancangannya. Kalian akan merancang alat penjernih air sederhana, kemudian juga artnya, bagaimana kalian menyusun bahan-bahan itu dalam botol, itu adalah artnya. Kemudian matematiknya adalah kalian akan belajar mengkalkulasi biaya berapa biaya yang kalian keluarkan untuk proyek penjernih air sederhana ini. Bisa dipahami? Oke, Bu Dinar tayangkan video, kalian silakan untuk mengamatinya. Pembentukan air bersih, sejumlah warga Kelurahan Paceda Bitung, Sulawesi Utara memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian Air amati sungai video tersebut, kemudian mandi, buatlah mencuci pakaian, pertanyaan. bahkan memasak. Pada saat kalian melihat video itu, Warga ungkapan apa yang memanfaatkan bisa air sungai kalian untuk kebutuhan sehari-hari selama 10 dapatkan? tahun Perasaan terakhir. apa? Hal ini dilakukan warga karena wilayahnya belum mendapatkan distribusi air bersih dari PDAM. Warga berharap aliran air bersih dari PDAM bisa segera mengalir ke wilayah mereka yang tak jauh dari pusat kota Bitung. Oke. Nah, dari video tersebut anak-anak, pertanyaan apa yang bisa kalian ungkapkan atau berikan ke kita semuanya? Silakan, ada yang mau mengusul? Oke, silakan. Dari video yang tadi saya lihat, semua kegiatan masyarakatnya kan menggunakan air sungai. Iya. Berarti airnya itu untuk kebutuhan minum kan tidak layak. Apakah air yang tidak layak itu bisa kita manfaatkan kembali supaya bisa layak untuk diminum? Oh, oke, gitu. Tadi banyak warga yang memanfaatkan di situ, semuanya campur aduk gitu ya, Nak ya. Oke, selain Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Namira. Siapa lagi yang mau mengungkapkan pemikirannya, pertanyaannya terkait melihat video tadi? Oh, oke, silakan. Oke, ya. Nah, pertanyaannya Mbak Namira, kemudian Mbak Titan, ya. Bagaimana Bu Dinar kalau ada air-air yang keruh tadi yang dimanfaatkan semua warga tadi untuk bisa kita konsumsi, misalnya memasak itu lebih sehat, lebih jernih gitu ya. Nah, anak-anak, kalian akan menjadi peneliti muda nantinya, suatu saat nanti. Bu Dinar berdoa. Nah, pada saat kalian menjadi peneliti muda nanti, kalian akan ada pemikiran bagaimana air yang keruh ini bisa dimanfaatkan untuk memasak, untuk kebutuhan lain, sehingga kualitas airnya lebih jernih lagi, ya. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini, pertemuan 2 di aplikasi teknologi ramah lingkungan, kita membuat proyek alat penjernih air sederhana. Kalian bisa lihat di layarnya Bu Dinar. Oke,
Kalian bisa membuka GoSite. Tampilannya sudah seperti ini anak-anak. Sudah. Oke, di GoSite tersebut Bu Dinar sudah sematkan ada PowerPoint. Kemudian ada modul pembelajaran yang akan membantu kalian menjawab pertanyaan dalam LKPD. Kemudian juga ada LKPD. Nah, nanti kalian akan bekerja dalam kelompok dan melakukan proyek sederhana, yaitu membuat alat penjernih air, ya. Seperti itu. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar itu. Kita akan belajar bagaimana membuat alat penjernih air sederhana dengan bahan-bahan yang juga sederhana. Nah, bahan-bahannya sudah Bu Dinar siapkan di depan. Ya, ada air, ada pasir, ada kerikil kecil, batu besar, tisu, kapas dan sebagainya, arang, ijuk dan sebagainya. Nah, ini Bu Dinar berikan LKPD. Sebelum itu silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Maaf. Kelompok 3 mana? Oke. Ini kelompok 4. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya, lalu kalian literasi, kalian baca LKPD-nya, lalu diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan semua pertanyaan dalam LKPD, ya. Silahkan dalam satu kelompok boleh memakai satu laptop saja supaya lebih enak bekerjanya, ya. Laptop yang lainnya bisa ditaruh di meja yang lain. Oke, literasi LKPD-nya yang pertama harus bagaimana? Oke, untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD, anak-anak kalian bisa browsing melalui internet, kemudian juga bisa membaca handout teknologi ramah lingkungan yang sudah berada di GoSite kita, ya nak ya. Anak-anak, setelah kalian mendesain atau merancang alat penjernih sederhananya sudah selesai, kalian bisa langsung mengambil bahan-bahannya di depan, ya. Apa saja yang kalian perlukan sesuai dengan desain atau rancangan dari proyek alat penjernih air sederhana. Silahkan, boleh yang sudah selesai merancang dan mengkalkulasi biaya. Oke, silakan yang sudah mendesain rancangannya, kalian bisa langsung mengaplikasikan ke dalam botolnya. Iya. Oke, anak-anak coba perhatikan Bu Dinar dulu sebentar. Bu Dinar ini membawa kertas menilai keterampilan kalian dalam bekerja secara kelompok, ya. Jadi harus bekerja bersama-sama, ya. Gitu. Kemudian juga sikap kalian ini Bu Dinar nilai ini, bekerja sama, kemudian disiplin, menjaga kebersihan, ya. Oke, kalau sudah selesai disusun semuanya, kalian juga bisa mengambil air keruhnya di depan. Oke, laptopnya hati-hati ya nak ya, karena ini kita bahan-bahannya agak banyak. Kelompok 1 apakah ada masalah sejauh ini? Tidak? Ya. Ya, boleh. Yang sudah selesai menyusun rancangannya bisa ambil air keruhnya. Lalu di situ Bu Dinar juga sediakan kimia untuk menampung airnya. Nanti air dari tampungan itu nanti ditaruhnya di sini ya setelah akhirnya ya. Anak-anak, coba perhatikan Bu Dinar. Jadi selesai dari botol kalian nanti dituangnya di sini ya. Hati-hati karena kita bermain air, laptopnya dijaga sayang. Oke, ya hati-hati menuangkannya pelan-pelan. Oke, hati-hati laptopnya agak kesanain dulu sayang. Ya, nanti kalau sudah selesai airnya, sudah disaring, kalian bisa melanjutkan LKPD-nya untuk menjawab ya.
Oke, kalau misalnya sudah ada beberapa, nggak perlu semuanya dituang ya, gitu ya, Nak ya. Oh, ini tadi sampai habis, akhirnya sampai habis, sampai dituang habis. Oke, kelompok itu juga sampai habis. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kita jadi tahu awal yang air yang semula tadi ya. Atau Bu Dinar taruh, Bu Dinar sini, taruh sedikit. Ini sebagai ya awalnya ya, Bu Dinar taruh sini. Jangan dihabiskan. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya lagi setelah mendapatkan hasilnya. Oke, anak-anak sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya ya? Sudah selesai? Sudah. Oke, LKPD di online-nya juga sudah. Sudah difoto rancangannya. Kelompok 1 sudah selesai rancangannya, sudah difoto? Sudah. Oke, anak-anak, Bu Dinar lihat kalian semuanya sudah tampak. Ini sudah yang kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah banyaklah segini. Kelompok 1 seberapa, coba tengok Bu Dinar. Oh ya, oke, ditaruh di gelas kimia. Wih, ini kelompok ini yang banyak ya. Tadi soalnya habis semua ya, Nak ya, dihabisin. Oke, kelompok, oh ya sudah banyak. Yuk anak-anak, hasilnya di perwakilan kelompoknya maju ke depan. Coba Bu Dinar mau lihat hasilnya. Yuk kita sama-sama membandingkan hasil alat penjernih air sederhana kalian dengan air yang didapatkan. Boleh, siapa mau yang untuk kita bisa lihat bersama-sama perbandingannya? Yuk silakan. Wah, rata-rata semuanya ini ya berhasil ya, rata-rata ya. Semuanya tampak jernih ya anak-anak ya, kalau kita lihat ya, kita bandingkan bersama ya. Oke, coba. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, kalau kita lihat memang indikatornya tadi, kalau kita lihat air yang ini tadi ya kan, air yang awalnya tadi seperti ini ya, Nak ya, terus menjadi seperti yang kalian bawa di depan, berarti desain atau rancangan yang kalian buat per kelompoknya masing-masing bisa mengubah air yang keruh ini menjadi air yang lebih jernih ya. Yuk kita presentasi kelompok supaya kita juga bisa mengetahui analisis dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kelompok siapa yang mau maju? Al 1, 2, 3, 4. Siapa kelompok siapa? Oke, kelompok 2. Yuk silahkan. Dikirim filenya, dikirim lewat Bu Dinar di WA grup. Nanti pakai laptopnya Bu Dinar. Oke anak-anak, sambil menunggu, duduknya yang nyaman saat mendengarkan teman kalian presentasi supaya kita semuanya bisa mendengarkan ya. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Oke, silakan. Mungkin kelompok yang satunya, yang dari kelompok 2, ada 1 orang untuk operator komputernya, operator laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Naswa, teman yang akan berpresentasi bersama saya Regita, dan juga saya Vila Ayu. Baiklah, yang pertama, berdasarkan hasil percobaan kami, alat dan bahan serta perhitungan harga yang kami butuhkan yaitu 1 kapas, harga per plastiknya yaitu 1.000, jumlahnya ada 2 plastik, keseluruhan harganya yaitu 2.000. 2 ijuk, harga per plastiknya 2.000, jumlah 1 plastik, harganya 2.000. A. Apakah ada perubahan air dari sebelum kalian melakukan kegiatan penjernihan dan setelah melakukan kegiatan penjernihan dengan alat yang kalian rancang? Ya, ada perubahan. Tadi ya, bisa diambil lagi air yang sebelum disaring sama air yang sudah disaring.
Jadi mula-mula airnya kan kotor ya, warnanya coklat, keruh, dan sekarang dia menjadi jernih. Ya. Terus tadi coba dilihatkan alat penjernih air sederhana kalian, kelompok kalian. Tadi sesuai rancangan yang ada di gambar Iya, tadi sesuai ya. rancangan. Iya. Ini di bahan-bahannya. Ya, dari mulai Kapas, ijuk, kemudian, arang, pasir, kerikil, ya. batu besar, tisu. Oh iya. Bagaimana kualitas air yang kalian saring? Kualitas air yang kami saring secara fisik warnanya berubah menjadi jernih ya, yang semulanya dia keruh dan juga tidak berbau. Tapi untuk rasa kami tidak mencobanya Iya. karena masih takut. Nggak apa-apa. Bu Dina juga tidak mengizinkan kalau kalian merasa ya, kan belum dimasak ya. Apakah kegiatan proyek penjernihan air yang kalian lakukan dapat dijadikan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan air bersih? Berikan penjelasannya. Ya, karena dengan kita mengetahui cara melakukan penjernihan air, maka kita bisa memanfaatkan ketika kegiatan alam seperti pramuka yang ketersediaan airnya terbatas. Nah, selanjutnya jelaskan fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam proses penjernihan air sederhana tersebut. Bahan-bahan tersebut diantaranya kapas, berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Ijuk untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Bagaimanakah pengaruh bahan-bahan yang telah kalian susun sebagai penjernih terhadap perubahan warna pada air yang telah disaring? Pengaruhnya yaitu kualitas air menjadi lebih baik dan tidak berwarna. Bisa terlihat ya di sini? Iya. Kalian bisa mengamati di depan ya perubahan warnanya ya, Nak ya? Iya. Kalian juga seperti itu yang tadinya keruh ya kan di kelompok kalian ya kan? Terus jadi jernih dengan alat sederhana yang kalian rancang ya. Oke. Karena Bu Dinda lihat ya, baik kelompok 4, kelompok 3, ini yang maju kelompok 2, kelompok 1 semuanya dari air yang keruh ya. Semuanya terus jadi jernih ya, lebih jernih. Oke, bagus. Untuk yang selanjutnya, sebutkan kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. 1. Matikan lampu jika tidak digunakan. 2. Mematikan keran air jika tidak digunakan. Yang selanjutnya, buatlah kesimpulan dari kegiatan membuat alat penjernih air sederhana yang telah kalian lakukan. Kesimpulannya yaitu dengan kita mengetahui cara melakukan penjernihan air, maka apabila kita kekurangan air bersih, maka kita dapat melakukan penjernihan secara mandiri dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan dengan harga terjangkau. Iya, benar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya dan Nasbah ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita beri aplaus semuanya. Kalian hebat, luar biasa. Silahkan duduk kembali Mbak Natswa dan Mbak Regita. Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah menyimpulkan bersama juga ya sama Mbak Regita ya, Mbak Regita ya. Kesimpulannya yaitu apabila kita mengetahui cara menjernihkan air itu, apabila kita di suatu saat yang kita harus membutuhkan air bersih dan tidak ada air bersih, kita tahu cara menjernihkan air secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan juga harga yang terjangkau. Iya, ya. Anak-anak, bahan-bahan ini kan berada di sekitar kalian kan ya. Ada batu, ada pasir, ada kerikil, ada tisu, ada kapas. Ini kan bahan-bahan yang mudah didapat ya. Jadi suatu saat kalau misalnya kita memang membutuhkan air yang bersih, yang jernih untuk kebutuhan kita memasak misalnya, kita bisa tahu langkah apa yang akan kita lakukan ya. Oke anak-anak, kita tadi sudah melakukan presentasi bersama yang diwakili sama kelompok 2. Yuk kalian sekarang kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silahkan.
Bahannya, hasil alat kalian bisa ditaruh di depan, nak. Bisa ditaruh di depan lagi rancangan alat kalian supaya tidak mengganggu meja kalian. Ya. Jadi memang air itu adalah zat atau materi yang sangat penting untuk kita semuanya, untuk makhluk hidup ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada air yang tercemar, ya kan? Yang mengalami penurunan kualitas karena adanya pengaruh manusia. Nah, penjernihan air itu merujuk ke sejumlah proses yang dijalankan demi membuat air dapat diterima untuk penggunaannya. Misalnya airnya untuk air minum, proses industri, medis, dan banyak lainnya ya. Nah, alat penjernih air sederhana yang bekerja maksimal itu dapat digunakan dengan menggunakan bahan alami yang tadi barusan kita sudah mengerjakannya ya. Jadi dengan yang ramah lingkungan ini semuanya bisa kita dapatkan di sekitar kita ya kan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menjernihkan air dan dapat memberikan dampak pencernian air ya gitu. Nah, ini tadi. Jadi namanya adalah filtrasi anak-anak yang kita tadi barusan lakukan. Metode pencernian air yang sederhana tadi namanya filtrasi. Jadi menyaring. Nah, jadi ada beberapa bahan yang disusun. Ini misalnya yang disusun sama Bu Dinar nih ada kerikil, ijuk, pasir, arang, kapas, dan batu. Lalu dari air yang keruh tadi setelah disaring akan menghasilkan air yang lebih jernih. Nah, ini tadi yang kalian sudah kerjakan bersama-sama di kelompok ya. Nah, ini tadi juga yang sudah kalian lakukan, kalian sudah bisa mengetahui fungsi-fungsi tadi sudah dijelaskan ya sama kelompok 2 ya gitu. Jadi apa fungsi kerikil, apa fungsi ijuk, kemudian pasir halus itu fungsinya mengendapkan kotoran halus, kemudian arang itu menghilangkan bau, kapas tadi kan ada di akhir ya kebanyakan ya kalau kita lihat ya nih dari kelompok ini juga kapasnya paling akhir, kemudian kelompok ini juga kapasnya juga paling akhir. Hampir semua kelompok ada kapas di bagian paling bawah penyaringan. Nah, ini memang kapas itu fungsi utamanya adalah lapisan penyaring yang paling akhir ya. Oke, kemudian ada batu besar itu juga memberi celah yang lebih besar untuk air dapat mengalir. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak kita sudah semuanya belajar tentang penjernihan air sederhana. Anak-anak, ayo kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan atau kalian ingin ungkapkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau refleksi hari ini pembelajaran kita? Oke, silakan Mbak siapa? Mbak Isna, silakan Mbak Isna. Jadi dari pembelajaran hari ini saya merasa senang karena saya bisa tahu kalau ternyata air yang keruh dan berbau itu masih bisa dijernihkan kembali dengan bahan-bahan dan cara yang mudah. Iya, ya, gitu Mbak Isna. Siapa lagi selain Mbak Isna yang mau untuk refleksi? Oh, oke, silakan. Saya merasa senang dengan pembelajaran pada hari ini karena hari ini saya belajar tentang penjernihan air dari faktor bau dan warna. Bagaimana kalau di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang penjernihan air dari faktor kimianya, Bu? Oke. Karena tadi kita hanya mengamati fisik ya, jernih atau tidak gitu kan ya, kemudian bau atau tidak. Mbak siapa tadi? Mbak Nadia maunya uji kimianya juga gitu ya Mbak ya. Oke, nanti suatu saat kalau kita ada waktu kita bisa menguji kualitas air secara kimia ya Nak ya. Nah, untuk sesi akhir ini kalian akan melakukan post test. Di post test tersebut itu ada soal yang hot anak-anak, seperti ini soalnya ya. Jadi ada percobaan, kemudian berdasarkan rancangan alat penjernih air di atas
percobaan mana yang menghasilkan kualitas air yang paling jernih. Karena tadi kalian sudah berhasil mengkarakteristikkan fungsi-fungsi dari masing-masing bahan, pasti tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Kemudian ada pertanyaan juga mengurutkan bagaimana membuat alat penjernih air sederhana. Ini dan semuanya dalam soal post-test kita yang harus kalian jawab. Yuk silahkan kalian buka laptopnya. Bu Dinar akan share linknya untuk kita post-test. Bu Dinar share link di WA ya. Oke, silahkan bergabung di post-test kita. Oke, sudah ada 13 siswa, kurang 2 lagi. Siapa yang belum bergabung? Oke, 14. Oke, 15 anak sudah bergabung di post-test kita. Bu Dinar mulai ya. Kalian mengerjakan soal post-test ini 5 menit dari sekarang. Oke, Bu Dinar akhiri ya. Yeay, kita bisa dapat peringkat kita hari ini. Natswa nomor 1, Regita nomor 2, dan Regita nomor 3, nomor 2-nya Mbak Nabila Syahda. Tapi semuanya 100% bisa mengerjakan soal-soal kita post-test hari ini. Aplaus untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teknologi yang tidak ramah lingkungan. Jadi kalau kita hari ini belajar yang ramah lingkungan, minggu depan kita belajar yang tidak ramah lingkungan. Ada Bu Dinar, ada. Itu nanti kalian bisa membacanya di GoSet. Bu Dinar sudah sematkan materi kita yang teknologi tidak ramah lingkungan di GoSet. Nanti kalian bisa membacanya di rumah. Ya, jadi tingkatkan literasi kalian membaca di GoSet supaya pada saat kalian belajar di kelas kalian sudah setidaknya tidak seperti gelas kosong. Kalian sudah ada sedikit materinya. Nanti kita bersama-sama bisa belajar bersama lagi. Ya, gitu ya, Nak ya. Oh ya, jangan lupa untuk kalian membuat laporan proyek penjernih air sederhana dan dikumpulkan melalui GoForm yang telah Bu Dinar sediakan di GoSetnya tadi. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang pimpin doanya? Oke, silahkan. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.